Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa duduk di majelis ilmu di salah satu rumahnya merupakan nikmat yang tiada terkira. Karena menuntut ilmu ini, menurut banyak ulama, lebih afdal dari ibadah-ibadah sunnah. Dan tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu di salah satu rumahnya. Maka ketika kita bisa duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat dan petuah para ulama, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, di zaman yang penuh dengan fitnah, baik itu fitnah syubhat yang bisa menyesatkan seorang hamba dari jalan yang lurus, atau juga fitnah syahwat yang mencampakkannya dalam kubangan maksiat. Maka di zaman seperti sekarang ini, menuntut ilmu agama adalah sebuah keniscayaan bagi seorang muslim. Karena salah satu sebab terangkatnya umat ini menjadi umat yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi, menjadi umat yang kuat dan jaya, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan tersebarnya al-ilmu sahih, ilmu yang sahih, dengan banyaknya penuntut ilmu. Kenapa wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Namun yang masih tetap ada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul, mereka tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham, dinar, emas dan perak, tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan para penuntut ilmu adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama'u warathatul anbiya,
fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma fa innahu man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Artinya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak dari para nabi dan rasul. Maka beruntung orang yang mau meluangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu, baik itu di majelis masjid ataupun di tempat-tempat lain yang diadakan di situ kajian-kajian, diajarkan di situ ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, selain itu adalah warisan para nabi, maka faedah dan manfaatnya juga menuntut ilmu bisa menyebabkan musuh-musuh umat Islam merasa rendah, merasa kalah. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, ketika ulama masih banyak dahulu, penuntut ilmu masih bersemangat dahulu, maka umat ini menjadi umat yang kuat, disegani, dihormati. Nah, ini salah satu manfaat memperbanyak menuntut ilmu. Kemudian juga ilmu, wahai saudara-saudariku, jaminan benar tidaknya suatu dakwah. Apabila benar ilmu, maka benar pula dakwah seseorang. Engkau wahai saudara-saudariku yang aktif berdakwah, memimpin yayasan, lembaga pendidikan, mengatur kajian-kajian dan sebagainya, butuh menuntut ilmu. Karena ilmu tadilah jaminan benar tidaknya nanti dakwah, dia bekal. Kalau ilmu yang dituntut itu benar, yang dipelajari dan diamalkan benar, insya Allah dakwahnya juga benar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada seluruh manusia jalan dia, jalan dakwahnya. Sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada manusia, katakan kepada mereka, inilah jalanku. Apa jalannya? Ad'u ilallah. Aku berdakwah, menyeru, mengajak manusia kemana? Kepada Allah. Apa landasannya? Ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan pengikutku. Maka barang siapa yang mengaku menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia ingin berdakwah mengikuti jejak Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus di atas landasan basirah, dan basirah itu adalah ilmu. Basirah kata para ulama al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu dia makna basirah.
Maka penting kita menuntut ilmu itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Allah tidak pernah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah tambahan harta, tidak. Minta tambahan umur, tidak. Tetapi yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Ini menunjukkan apa wahai saudaraku? Menunjukkan ilmu ini tidak ada batasnya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu, apatah lagi kita? Jadi jangan pernah merasa cukup. Saya kan sudah senior ini, sudah lama ngaji. Akhirnya karena sudah merasa senior ngaji, merasa cukup, ya malas-malasan menuntut ilmu. Sudah merasa hebat, padahal belum paham apa-apa. Banyak orang-orang yang seperti itu merasa dirinya sudah paham, ternyata dalam masalah-masalah akidah dia masih belum mengerti. Begitu juga dalam perkara-perkara ibadah. Maka tidak boleh seseorang itu merasa cukup. Ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu adalah rizki yang lebih berharga daripada harta. Oleh karena itu ayat yang sesudahnya, warzuqni fahman, dan rezeki, berikanlah aku rizki, anugerahilah, rezekikanlah untukku pemahaman. Jadi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa meminta tambahan ilmu wahai saudara-saudariku. Meminta pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian dari keutamaan-keutamaan ilmu. Maka tidak pernah ada di dunia ini seorang ahli ilmu atau penuntut ilmu agama yang hidupnya rendah. Itu nggak ada. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mempelajari kandungan Al-Quran, orang yang mengamalkannya, orang yang mempelajari, menghafalkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mempelajari isinya, mengamalkannya, itu tidak pernah hidup rendah dan hina. Nggak ada ceritanya. Pasti akan mulia. Allah yang memberikan kemuliaan tersebut, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma minkum darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mujadalah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Nah, orang yang Allah beri ilmu itu Allah tinggikan lagi di atas orang-orang yang beriman lainnya, darajat, beberapa derajat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah jalan kemuliaan. Jika kita ingin mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita malas untuk menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin dan muslimat, malam hari ini judul pertemuan kita sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembuka acara, semangat ulama atau semangat salafus saleh dalam menuntut ilmu. Kita akan membaca, mendengar sebagian dari petikan kehidupan para salafus saleh. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana semangat mereka, pengorbanan, kesungguhan dan kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, sehingga akhirnya mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Sehingga umat di masa mereka menjadi umat-umat yang jaya, yang mulia. Agar kita bisa meneladani mereka. Tidak pun bisa seperti mereka, setidaknya kita berusaha mengikuti jejak-jejak mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, kata beliau, inna as-sihra was-saharata yakthuruna idza qallat anwarul ilmi wan nubuwah. Kata beliau, sesungguhnya sihir dan penyihir jumlahnya bertambah banyak apabila berkurang cahaya ilmu dan cahaya nubuwah kenabian. Jadi yang menyebabkan kesyirikan itu merebak banyak terjadi karena redupnya cahaya ilmu dan cahaya kenabian. Lalu beliau menjawab lagi, wayatmahilluna idza dadat anwarul ilmi wan nubuwah. Dan penyihir serta ilmu sihir serta kesyirikan-kesyirikan akan menjadi kerdil apabila cahaya ilmu itu menguat. Jadi cara kita menghapuskan, menghilangkan, memerangi kesyirikan itu adalah dengan ilmu, dengan mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, mengajak orang menuntut ilmu, memperbanyak para penuntut ilmu, sehingga akhirnya cahaya ilmu itu kuat. Maka dengan sendirinya cahaya kebatilan akan redup dan insya Allah bisa padam. Namun perlu kita ketahui sebelum kita membaca sirah atau petikan-petikan salafus saleh dalam menuntut ilmu, perlu kita memahami beberapa poin-poin penting dalam menuntut ilmu yang akan menunjang kita atau menunjang keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Karena banyak orang sudah bertahun-tahun dia duduk di majelis ilmu tapi tidak terasa begitu besar pengaruhnya. Bahkan ada orang setelah bertahun-tahun menuntut ilmu lalu akhirnya berpaling lagi. Ada orang bertahun-tahun menuntut ilmu ternyata perilaku dan sikapnya masih saja kayak orang-orang awam. Apa penyebabnya? Nah, dengan mengetahui poin-poin ini kita bisa tahu sebabnya, lalu kita koreksi diri kita dan kita perbaiki diri kita jika ternyata ada penyakit-penyakit tersebut. Bismillah. Poin pertama yang sangat penting bagi penuntut ilmu yang akan menunjang keberhasilan dia dalam menuntut ilmu, sebab dia mendapat manfaat dari kehadiran dia dan duduknya dia di majelis ilmu, yaitu an-niyatus salihah, niat yang benar fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Apa yang menyebabkan kita hadir ke majelis ilmu, duduk di depan guru kita, menghabiskan waktu kita, meninggalkan rumah dan pekerjaan kita? Apa yang menyebabkannya? Ini harus kita tanyakan pada diri kita. Kalau hanya karena ingin bertemu kawan-kawan, kalau hanya karena sekedar kumpul-kumpul, atau biar nampak oleh teman saya mengaji, sehingga akhirnya mereka tahu, oh si fulan ngaji, kita mengharapkan hanya pujian dan sanjungan misalnya, maka tidak ada faedah yang akan didapat dari ilmu tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meluruskan niat. Tujuan menuntut ilmu semata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya, ingin menghapuskan kebodohan dari diri kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin dan muslimat, salah seorang ulama salaf yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak ini ulama di zaman tabi'in, imam dan juga mujahid, orang yang zuhud, wara' dan berusaha menjaga keikhlasan dia. Pernah suatu ketika dia sedang mengajar di majelisnya, lalu muridnya ada yang bertugas membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu hadis tentang haji. Lalu dibacakan oleh muridnya hadis tersebut. Kemudian setelah selesai hadis itu, muridnya rupanya mencatat, ada catatan kaki dari perkataan gurunya Abdullah ibn Mubarak ini. Lalu muridnya membaca, qala Abdullah ibn Mubarak begini. Abdullah ibn Mubarak berkata begini dan begini dan begini. Mendengar itu Abdullah ibn Mubarak langsung berkata, man ana hatta yuktaba qawli. Siapa saya sampai ditulis pula perkataan saya? Hapus nama saya. Karena ingin menjaga keikhlasannya. Subhanallah. Demikian para ulama-ulama salaf dahulu. Dan beliaulah yang berkata di dalam salah satu perkataannya, talabnal ilma wa laysa lana fihi niyyah faja'atin niyyatu ba'd. Kata beliau, awal mula kami menuntut ilmu itu, niat kami belum betul-betul sungguh-sungguh. Namun seiring perjalanan waktu, terus berjuang, terus berusaha, akhirnya niat yang benar dan lurus itu datang juga. Apa pelajarannya? Pelajarannya, niat menuntut ilmu yang benar itu bukan hanya awal dulu kita menuntut ilmu. Sepanjang waktu harus kita perbaiki, harus kita koreksi, harus kita muhasabah, harus kita jaga, agar akhirnya keikhlasan itu datang. Keikhlasan itu tidak datang begitu saja. Kenapa? Karena syaitan, hawa nafsu berusaha menjerumuskan kita dalam riya. Maka harus terus kita koreksi, kita perbaiki, kita tanyakan kepada diri kita, apakah saya sudah ikhlas dalam menuntut ilmu atau belum? Di antara ulama-ulama ahli hadis, mereka berkata, an-niyatu fil ilmi, niat yang benar dalam menuntut ilmu itu, an tanwi bihi raf'al jahli an nafsik. Niat yang benar dalam menuntut ilmu itu, ini perkataan Imam Ahmad, engkau niatkan engkau menuntut ilmu itu ingin mengangkat kebodohan dari dirimu. Wa tanwi bihi wajah Allah azza wa jalla, dan engkau niatkan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini dia niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang ikhlas, maka Allah akan anugerahkan ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, kelak di yaumil qiyamah, orang yang pertama dicampakkan ke dalam neraka adalah orang yang berilmu, yang tidak ikhlas dalam ilmunya. Hati-hati. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan, ada 3 orang. Awwalu man tusa'aru bihin naru yaumal qiyamati thalatha. Orang yang pertama kali kelak dinyalakan api neraka untuk dia di hari kiamat ada 3 orang. Jadi di hari kiamat itu nanti, kata Nabi SAW, dihadapkanlah 3 orang ini satu persatu. Yang pertama yaitu ahlul ilmi, orang yang berilmu, al-alim. Ketika dia sudah dihadapkan kepada Allah azza wa jalla, Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Nikmat kepintaran, nikmat kecerdasan, nikmat kesempatan, nikmat pemahaman, sehingga dia menjadi pintar, pandai, berilmu. Dan dia akui itu semua.
Dia akui nikmat Allah itu. Lalu Allah tanyakan kepada dia, engkau gunakan untuk apa nikmat tersebut? Dan dia jawab, kata dia, qara'tul Quran. Aku membaca Al-Quran, menghafalnya. Wa 'allamtuhu fika, di jalanmu ya Allah. Dalam riwayat lain, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu laka ya Rabb. Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya karenamu wahai Rabb. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika itu? Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Innama ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal aw lituqala alim. Engkau dahulu mempelajari ilmu, menuntut ilmu dan mengajarkannya agar engkau dipanggil alim, ahli ilmu, berilmu, agar dipanggil ustaz, agar dipanggil dai, dan seterusnya, agar disebut hafiz, bagus bacaannya, hafal Al-Quran, agar disanjung oleh manusia. Dan engkau sudah mendapatkan itu di dunia. Waqad qil, dan itu sudah disebutkan pujian-pujian itu oleh manusia dan engkau dapatkan di dunia. Maka orang ini yang dahulu belajar ilmu, belajar Al-Quran dan mengajarkannya karena mengharapkan pujian dan sanjungan, riya, sum'ah, syuhrah, akhirnya Allah perintahkan malaikat menyeretnya, dihinakan dengan wajahnya tersungkur, lalu dicampakkan ke dalam neraka, wal-iyazubillah. Maka yang pertama, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jaga terus niat, perbaiki dia. Jika tidak, sia-sia kita duduk di rumah Allah. Yang kedua, poin yang kedua, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah masuk waktu isya, sampaikan ya, biar saya tidak tahu waktunya di sini. Kalau di Pekanbaru maghrib sekarang di sana. Baik, yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu. Setelah niat yang benar, niat yang ikhlas yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu. Apa itu sabar dalam menuntut ilmu? Kita harus paham, jalan menuntut ilmu itu tidak singkat, tidak pendek, tapi jalan yang panjang, bahkan tidak ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya ketika nyawa meninggalkan jasad. Habis, ya itulah dia batasnya. Itu dia batas menuntut ilmu, ilmu agama. Maka tidak ada istilah terlambat dalam menuntut ilmu agama. Kalau ada orang dapat hidayah umur 50 tahun, baru dia hadir di majelis ilmu, baru dia mulai belajar Al-Quran, baru dia mulai belajar agama, oh kamu terlambat. Tidak, nggak ada kata terlambat. Tapi kalau sudah sampai nyawa di sini, baru dia mau menuntut ilmu, belajar agama, bertanya dan segala macam, itu yang terlambat. Maka di antara para ulama-ulama dahulu ada juga yang menuntut ilmu, dia mulai menuntut ilmu, mendalaminya, ada yang setelah umur 40 tahun. Tetapi karena keikhlasan, kesabaran, kesungguhan, Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada dia. Kaum muslimin dan muslimat, jalan menuntut ilmu itu berat, butuh sabar. Duduk di majelis ilmu sejam 2 jam itu bukan enteng. Ya, pinggang yang sakit lah, kaki yang semut-semutan, ya, kadang panas berkeringat, mengantuk lagi, HP yang sebentar teng-tong kan segala macam bergetar-getar saja, itu butuh kesabaran. Nah, apalagi ibu-ibu sedang asik-asiknya mendengarkan kajian, anak menangis, ya, butuh kesabaran menuntut ilmu itu. Nah, sabar ini dalam menuntut ilmu itu bisa kita dapati dengan memahami 2 hal. Kita bisa bersabar dalam menuntut ilmu itu dengan memahami 2 hal. Yang pertama, pahamilah bahwa menuntut ilmu agama itu adalah ibadah. Dan setiap orang yang beribadah butuh kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah.
Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan sholat. Ibadah itu butuh sabar. Sholat itu kalau nggak sabar, wah, imam ini kok lama betul sujudnya, padahal nggak lama. Maka lihatlah wahai saudara-saudariku, orang yang tidak sabar dalam sholat, waktu imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu adalah waktu yang paling diharapkannya, ditunggu-tunggunya. Sedang sholat itu kapan lagi imam ini salam, kapan? Itu orang yang tidak sabar dalam ibadah. Orang yang tidak sabar dalam ibadah, dia tidak akan tumaknina dalam ibadah, dalam sholatnya. Orang yang tidak sabar dalam sholatnya, ketika azan berkumandang atau iqamah mulai terasa berat bagi diri dia. Aduh, sholat, sudah masuk lagi waktu sholat. Ini orang yang tidak sabar dalam sholatnya. Tapi berbeda dengan orang yang sabar. Orang yang sabar itu sholat yang disukainya, dicintainya adalah sholat yang tumaknina, sholat yang bacaannya panjang, yang sujudnya lama. Bahkan ketika imam salam itu adalah waktu yang sangat menyedihkan bagi dia. Sedih dia. Kenapa? Karena habis waktu dia untuk bermunajat kepada Allah dalam ibadahnya. Ini orang yang sabar dalam sholat. Orang yang sabar dalam sholat itu azan berkumandang itu bahagia dia, senang dia. Ini waktu yang saya nanti-nanti. Nah, begitulah menuntut ilmu itu ibadah. Kalau tidak sabar, ya sulit kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi yang pertama, pahami bahwa menuntut ilmu adalah ibadah dan setiap ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar untuk tetap istiqamah di atas jalan menuntut ilmu. Nah, di atas jalan menuntut ilmu. Apakah kesabaran di sini hanya sabar ketika menghadiri majelis ilmu saja? Tidak. Dia harus sabar bermulazamah dengan guru. Bukan sekedar hadir di majelis ilmu saja. Apa maksud sabar dalam bermulazamah kepada guru? Bermulazamah kepada guru itu berguru dalam waktu yang lama dengan guru kita. Misalnya siapa ustaz-ustaz kita yang dekat di sini yang rutin memberikan kajian-kajian. Lalu kita bermulazamah dengan dia, menekuni ilmu dengan dia, itu mulazamah. Itu butuh kesabaran. Ada orang tidak sabar belajar sama gurunya. Ustaz, saya mau belajar bahasa Arab. Ya, dibuatlah pelajaran bahasa Arab. Sebulan 2 bulan sudah hilang. Macam-macam lah alasannya. Ya, udah sebulan itu sudah mulai hilang. Apa, Ustaz, afwan, saya kurang enak badan. Ustaz, afwan, saya ketiduran. Ustaz, ini ada urusan. Afwan, akhirnya sudah tutup kajian bahasa Arabnya. Ya, karena kurang sabar. Jadi sabar itu bukan sekedar sabar hadir di majelis ilmu saja, sabar dalam bermulazamah kepada guru kita. Bertahun-tahun, cukuplah saya sudah 5 tahun belajar sama ustadz ini, bosan. Tidak boleh seperti itu. Terus, karena keberkahan ilmu itu ada di sana nanti. Masuk waktu ya. Baik, jadi azan dulu kita ya. Kita dengarkan azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan insya Allah. Silakan.
Baiklah jamaah semuanya, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali majelis kita seputar semangat ulama-ulama salaf dalam menuntut ilmu. Tadi kita sampai dalam masalah sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu itu sabar menghadiri majelis, sabar dengan lamanya masa belajar kepada guru kita atau bermulazamah kepada guru kita, sehingga dengan demikian kita bisa tuntas menuntut ilmu itu bab per bab. Jadi manfaatnya akan lebih besar. Kemudian juga sabar untuk mendengarkan ilmu itu. Apa maksudnya? Di zaman sekarang ini, dengan adanya fasilitas-fasilitas teknologi, dunia serba digital, akhirnya apa? Akhirnya orang menyepelekan hadir ke majelis ilmu dan merasa cukup dengan adanya rekaman, adanya televisi, adanya streaming, adanya YouTube. Sehingga kalau hadir ke
majelis ilmu dia aduh, kan saya juga menuntut ilmu di sini, waktu saya bisa lebih di rumah dengan anak-anak, keluarga dan segala macam. Saudaraku, saudariku, kita tidak pungkiri media-media kajian yang ada di dunia maya, baik itu channel-channel televisi, siaran-siaran streaming, konten-konten dakwah di YouTube dan semisalnya, tidak diragukan lagi itu bermanfaat. Tapi yang perlu kita ingat, ilmu itu diambil, hakikatnya ilmu itu diambil dengan musyafahah dan mendengar langsung dari ahlinya, diambil dan diterima dari mulut guru kita, didengar langsung di hadapannya. Begitu ilmu itu diambil, maka beda manfaatnya dan hasilnya. Orang yang hadir, mau sabar duduk hadir di majelis ilmu di hadapan gurunya, dengan orang yang sama yang mendengarkan di rumahnya. Media-media itu kita pakai, kita gunakan, kita manfaatkan dalam kondisi-kondisi yang memang kita tidak bisa hadir, maka kita manfaatkan. Tapi jangan mengandalkan itu. Yang pokok dan yang inti, hadir di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu ada keberkahan. Seperti itulah majelis ilmu di era Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW dan diwariskan majelis yang seperti itu oleh para ulama-ulama dari generasi ke generasi sampai hari ini. Apalagi jika majelis itu di masjid, malaikat-malaikat turun ikut hadir. Rahmat Allah, ketenangan, ketentraman akan Allah turunkan juga untuk orang-orang yang hadir. Maghfirah, ampunan dari Allah, Allah limpahkan juga untuk orang yang hadir di rumah Allah menghadiri majelis ilmu. Di sana juga ada kekhusyukan. Antum di rumah mendengar kajian ustadz antum bisa sambil baring-baring tak pakai baju. Ya. Siapa yang tahu? Antum baring-baring seperti tidur dengar juga kajian, ya kan? Boleh saja, silakan. Kalau di masjid, di majelis ilmu, antum berpakaian yang rapi, antum duduk yang rapi. Di sanalah nampak nilai ilmu itu, nampak harganya dan turunnya keberkahan. Maka tetap berusaha dan bersabarlah untuk duduk hadir di majelis ilmu. Bagi yang tidak bisa hadir, silahkan dia memanfaatkan channel-channel dakwah, konten-konten dakwah, siaran-siaran streaming dakwah dan ilmu. Silahkan, insya Allah bermanfaat bagi yang tidak bisa menghadiri majelis ilmu karena ada uzur. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menunjukkan kurangnya sabar dalam menuntut ilmu menyebabkan kita terhalang dari manfaat ilmu yang lebih besar. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa alaihi salam datang menemui Nabi Khidir. Untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir tidak ada pada Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Khidir mensyaratkan kepada Nabi Musa untuk tidak bertanya kepada dia tentang apapun yang dia lihat yang dibuat oleh Nabi Khidir sampai dia yang menjelaskan. Dan ternyata Nabi Musa tidak bersabar ketika itu. Sampai 3 kali. Kali pertama dia mempertanyakannya, kenapa begini? Diingatkan oleh Nabi Khidir, bukankah aku sudah katakan tadi engkau bersabar dan engkau berjanji untuk sabar dan tidak bertanya kepada aku sampai aku yang menjelaskan? Akhirnya Nabi Musa berjanji lagi. Kedua begitu juga. Ketiga begitu juga. Akhirnya berpisahlah mereka. Nabi Musa hanya dapat 3 ilmu dari Nabi Khidir. Karena tidak sabar untuk tidak bertanya ketika itu. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ketika itu berkata di dalam hadis yang sahih tentang kisah Nabi Musa dan Khidir ini, wadidna law anna Musa sabir. Kita ingin
Kalau saja Nabi Musa sabar ketika itu. Dijelaskan oleh para ulama apa maksud perkataan Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kalau saja Nabi Musa bersabar ketika itu, tentunya akan lebih banyak lagi ilmu yang didapatnya dan kita juga dapat. Tapi karena beliau melanggar perjanjian dengan Nabi Khidir dan tidak sabar untuk tidak bertanya, akhirnya hanya dapat tiga ilmu. Jadi disinilah para ulama membawakan satu faedah dari kisah ini, bahwa kurangnya sabar seorang penuntut ilmu menyebabkan terhalang dia dari manfaat yang lebih besar dan lebih banyak. Harus sabar kita. Waktu yang panjang, harus sabar. Nah, kadang-kadang kita ingin bertanya, rupanya ketika kita mendengar, jawaban dari pertanyaan kita itu sudah ada dalam penjelasan ustadz kita. Tadi tunggu pelajaran itu tuntas. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran para ulama-ulama salaf dahulu menjadi contoh dan keteladanan bagi kita. Kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Siapa yang pernah mendengar tentang Ibnu Rajab Al-Hambali? Beliau ini wafat pada tahun 795 Hijriyah. Beliau menghabiskan waktunya siang dan malam dengan ilmu. Beliau punya keluarga. Bukan berarti beliau melalaikan keluarganya. Oleh karena itulah beliau menulis kitab-kitab yang banyak tanpa ada pengulangan dalam kitab-kitabnya itu. Artinya setiap kitab dia yang tulis itu sesuatu yang baru lagi, bukan pengulangan dari yang sebelumnya. Menunjukkan luasnya ilmunya, buah dari kesabaran dia dalam menuntut ilmu. Karena sabarnya dia dalam menuntut ilmu, sampai-sampai Ibnu Rajab ini diceritakan di dalam biografinya, karena begitu giatnya dia dan sibuk menuntut ilmu, terlambat dia menikah. Dia terlambat menikah. Tatkala dia menikah, akad sudah jadi, sudah selesai, acara sudah selesai, istrinya pun datang kepada dia di kamarnya. Pakai parfum, sudah bersolek, cantik, wangi. Untuk suaminya, Ibnu Rajab ini datang menemuinya. Ibnu Rajab masih sibuk dengan kitab-kitabnya. Berdiri dia di samping Ibnu Rajab ini dengan keadaan yang pokoknya sudah siap sebagai seorang istri. Tapi Ibnu Rajab ini masih sibuk juga dengan menulis, dengan kitabnya. Sehingga akhirnya wanita ini pun marah kepada Ibnu Rajab, lalu pergi tidak menoleh, dan akhirnya dia pun meminta cerai. Ya, kita tidak mengharapkan anak-anak muda seperti itu pula. Kalau menikah tetap ada hak untuk istrinya. Tetapi para ulama mengisahkan ini menunjukkan bagaimana para ulama dahulu dengan ilmu itu. Imam Syafi'i itu kata beliau, suara goresan pena yang dia tuliskan untuk menulis ilmu di malam hari itu lebih merdu bagi dia daripada suara bidu wanita dan tarian-tarian wanita. Itu bagi dia. Itu Imam Syafi'i. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Karena kesabaran mereka terhadap ilmu itu. Sebagian ahlul ilmi itu mereka tidak tidur kecuali bersama mereka ada kitab-kitab mereka. Sehingga kadang-kadang terbangun, dia ingat apa yang akan ada masalah apa yang dipikirkannya, dia langsung buka kitab-kitabnya. Begitu kesibukan mereka untuk menuntut ilmu. Baik, itu kesabaran dalam menuntut ilmu. Berikutnya poin yang ketiga, yang penting bagi kita, yaitu, dan ini poin yang terakhir yang inti dari kajian kita, himmah, semangat, tekad
dalam menuntut ilmu. Tadi sabar, sekarang semangat dan tekad dalam menuntut ilmu. Dulu sebagian ulama di antara mereka itu ada yang menempuh perjalanan 1 bulan hanya untuk menuntut satu hadis. Subhanallah. Hanya untuk menuntut satu hadis. Seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar ada satu sahabat di Syam meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belum pernah dengar. Baru sekali itu dia dengar ada seorang sahabat meriwayatkannya, sementara dia belum pernah mendengarnya. Dan dia takut sahabat itu keburu wafat, dia belum sempat meriwayatkan atau mendengarkan langsung hadis tersebut. Maka pergilah dia menempuh perjalanan dari Madinah sampai ke negeri Syam sebulan lamanya, kemudian balik lagi sebulan lagi hanya untuk mendengarkan satu hadis. Subhanallah. Kita dengan fasilitas yang ada sekarang, kendaraan, ya, jalan yang bagus, semuanya. Kadang-kadang kita merasa berat, cuma butuh setengah jam, 1 jam, tapi kita merasa sangat berat untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Semangat dan tekad yang kurang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau ini menahan lapar. Dia tidak mau pergi makan. Takut apa? Kalau dia pergi makan berpisah dari Nabi SAW, ketinggalan dia hadis. Dia tahan lapar. Dia begadang malam. Sehingga dia khawatir kalau dia tidur nanti tidak terbangun menjelang subuh, khawatir tidak bisa sholat witir. Maka dia sholat witir sebelum tidur. Kenapa dia begadang? Menghafal, memurojaah hadis. Begitu kuat tekadnya. Dan Nabi SAW tahu Abu Hurairah itu mengulang-ulang hadis itu untuk menghafalkannya. Melihat itu, Rasulullah SAW memanggilnya. Rasulullah berkata kepada dia, "Ya Abahir," buah kesabaran, semangat dan tekad dia. "Wahai Abu Hurairah, ubsut rida'ak." Sini, kata Nabi SAW, bentangkan serbanmu. Dibentangkannya serbannya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan dia. Lalu Rasulullah perintahkan lagi, kumpul, lipat serbanmu itu lagi, gulung atau lipat serbanmu itu. Dilipatnya lagi serbannya. Dumma rida'ak fadammahu, lalu dia ambil dan dia gulung dan dia peluk serbannya itu. Sejak itu kata Abu Hurairah, fama nasitu ba'daha minal ilmi idza sami'tuhu syai'an. Sejak itu aku tidak pernah lagi lupa setiap ilmu yang aku dengar. Kenapa dia yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Karena Rasulullah lihat kesungguhan dia, semangat dia. Dari sekian banyak sahabat, kenapa dia dipilih? Karena dia yang dilihat oleh Nabi SAW siang malam, sampai bahkan kadang menahan lapar. Pernah Abu Hurairah itu terbaring dia di masjid itu dengan lemah. Kenapa? Karena menahan lapar. Demikian semangat dan tekad mereka untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Kadang-kadang kita sengaja terlambat. Kenapa? Dengan alasan saya belum makan dulu. Rupanya akhirnya datang kajian tinggal sedikit lagi. Alasannya apa? Yang penting yang hadir di majelis itu pokoknya nanti tetap dapat manfaat. Nah, mereka itu kan orang-orang yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Betul. Tetapi dia akan kehilangan banyak ilmu. Lama-lama semangat itu akan hilang. Awalnya ditunda-tunda, akhirnya dia tidak akan datang lagi. Mulai malas. Ketika sudah jarang hadir ke majelis ilmu, saat itulah syubhat akan datang. Godaan-godaan syahwat akan datang. Mulailah kesibukan-kesibukan duniawi semakin menjauhkan dari teman-temannya yang baik, dari jamaahnya, dari masjidnya. Akhirnya hilang. Wal iyadzu billah.
Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak contoh-contoh tentang kesungguhan, semangat dan tekad menuntut ilmu. Kita ambil contoh yang lain, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masih pemuda tanggung, belum sampai 20 umurnya. Belum sampai 20 tahun umurnya. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu masih banyak sahabat, dan dia manfaatkan itu untuk belajar dari para sahabat. Abdullah ibn Abbas ini punya seorang teman seperjuangan, sama-sama menuntut ilmu, seorang sahabat Ansar. Nah, dia ajak ini, ayo kita mendatangi sahabat-sahabat itu, mumpung mereka masih hidup. Apa kata temannya sahabat Ansar itu? Ya Abdullah, hai Abdullah bin Abbas, apa engkau mengira orang nanti akan butuh kepadamu, sementara ulama para sahabat itu masih hidup? Orang tak akan melihatmu, orang tak akan menoleh kepadamu. Sahabat masih hidup semuanya, ngapain kamu capek-capek menuntut ilmu? Orang juga tidak akan peduli kepadamu. Akhirnya apa? Temannya ini tidak ikut sama dia, tapi dia tidak putus asa. Walaupun seorang diri, dia menuntut ilmu bukan karena temannya. Walaupun dia jauh-jauh pergi, ajak temannya, ayo kita pergi ke majelis. Aduh, saya ada urusan ini. Hubungi lagi temannya WA, yuk kita ngaji. Wah, saya ini kebetulan udah janji dengan istri saya, dengan anak saya. Ayo kita ngaji. Aduh, saya begini, saya begitu. Akhirnya nggak ada temannya. Mulai malas. Waduh, nggak ada teman pergi menuntut ilmu. Sudahlah, besok ajalah cari kawan dulu. Ibnu Abbas tidak demikian, dia tidak peduli orang mau ikut atau tidak. Setelah dia mengajak, orang tidak mau ikut, maka dia akan tetap semangat menuntut ilmu. Maka pergilah dia mendatangi para sahabat-sahabat itu. Bahkan pernah beliau itu mendatangi rumah salah seorang sahabat Ansar, sahabat senior yang lebih tua dari dia. Datang ke sana untuk belajar. Itu di siang hari. Didapatinya sahabat itu sedang istirahat, dan dia tidak mau mengganggunya. Begitu dia menghormati dan menghargai gurunya, dia tunggu di samping pintu rumah gurunya. Karena tidak juga kunjung keluar, maka dia berbaring di situ. Sementara hari terik panas, debu-debu berterbangan, dijadikan serbannya sebagai bantalnya. Dia bersandar di situ atau berbaring dekat pintu itu menunggu gurunya keluar. Subhanallah. Begitu tekad dan semangatnya dalam menuntut ilmu. Siapa dia? Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ahlul bait. Tapi apa buah dari tekad dan semangatnya yang tinggi itu? Akhirnya kelak dia menjadi rujukan manusia. Bahkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tahu ilmu yang dikuasai dan dimiliki oleh Ibnu Abbas ini. Maka sering dia, setiap ada majelis Umar, dia selalu meletakkan Ibnu Abbas di dekat dia. Sementara di situ masih ada sahabat-sahabat tua lainnya. Dan kalau ada masalah dia melihat dan bertanya kepada Ibnu Abbas. Pengakuan dari Umar, ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akhirnya apa? Dulu yang dikatakan oleh kawannya, kamu kira orang akan belajar dari kamu, orang akan butuh kepada kamu. Tapi ternyata dengan keikhlasan, kesungguhan dan semangat dia, akhirnya terbuktilah bahwa manusia akhirnya membutuhkan dia. Maka terkenal beliau salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah seorang sahabat ahli fikih, salah seorang sahabat ahli tafsir. Bahkan digelari beliau turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran. Banyak riwayat-riwayat tafsir itu diriwayatkan melalui beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hatim Ar-Razi, salah seorang imam besar ahli hadis. Abu Hatim Ar-Razi ini namanya Muhammad bin Idris Ar-Razi, berasal dari Ar-Rai. Ar-Rai ini daerah antara Iran dan Afghanistan, sekitar situlah daerahnya. Ketika dia kecil, dia bercerita tentang masa kecilnya ketika menuntut ilmu. Kata beliau, aku meninggalkan kampung halamanku Ar-Rai untuk menuntut ilmu tahun 213 maaf.
tahun 213 Hijriah. Ingat tahun ini. Kata dia, aku pergi meninggalkan kampung halamanku Ar-Rai untuk menuntut ilmu pada tahun 213 Hijriah. Wa raja'tu ila Ar-Rai, dan aku kembali ke kampung halamanku tahun 221 Hijriah. 221. Dari 213 sampai 221, berapa tahun itu? 8 tahun dia tidak pulang untuk menuntut ilmu. Seperti anak-anak antum lah yang masuk pondok ya. Nah, antum masukkan 6 tahun, tapi dikunjungi terus tiap bulan. Ada yang tiap minggu dikunjungi terus. Anaknya nangis-nangis juga, kalau enggak emaknya nangis-nangis. Beda dengan Abu Hatim Ar-Razi ya. Nah, beda Abu Hatim Ar-Razi, dia enggak pulang-pulang, enggak dikunjung-kunjungi, dan dia masih kecil waktu itu. Subhanallah, makanya beda mentalnya ya. Makanya dulu Imam Ibn Shihab Az-Zuhri pernah berkata, orang yang awal faman kanat bidayatuhu fit talabi muhriqah, orang yang mengawali jalan dia menuntut ilmu itu dengan muhriqah. Muhriqah itu kalau kita terjemahkan secara letterlek membakar, artinya susah payah, berat, susah. Fakanat nihayatuhu musyriqah, maka akhirnya nanti akan bersinar. Setakat pengorbanan, perjuangan, kesulitan yang kita tempuh dalam menuntut ilmu, setakat itu pula lah hasil yang akan kita raih. Itu dia. Kalau sekarang orang, lihatlah zaman sekarang itu ya, saudaraku, saudariku, zaman serba instan dan mudah, sehingga pengorbanan kurang. Zaman sekarang pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa, para penuntut ilmu, kalau mentakhrij hadis tinggal tulis kata kuncinya, salah satu kata dalam hadis, keluar semua riwayatnya. Ulama dahulu tidak. Mereka akan baca, mencari mungkin satu perawi itu, mencari hadis itu, baca setiap lembaran halaman kitab itu. Akhirnya apa? Ilmu itu lebih lengket, lebih banyak, lebih berkah, karena setiap dia membaca itu pasti ada faedah-faedah yang dia dapat, dia catat. Berbeda dengan orang main di aplikasi dan segala macam, dia dapat yang dia cari saja, faedah-faedah lain dia tidak dapat. Maka hasilnya beda. Maka kata Ibnu Shihab Az-Zuhri, faman kanat bidayatuhu muhriqah fakanat nihayatuhu musyriqah. Orang yang awal dia menuntut ilmu itu dengan susah payah, berat, penuh perjuangan dan pengorbanan, hasilnya akhirnya pasti akan bercahaya, bersinar pula. Baik, kita lanjutkan. Siapa tadi? Abu Hatim Ar-Razi itu. Berarti dia sampai 8 tahun dia pergi meninggalkan kampung halamannya, tidak pulang-pulang. Itu menunjukkan semangat dan tekad dia untuk menuntut ilmu. Dan yang perlu antum ketahui lagi, semua itu dia tempuh dengan berjalan kaki. Subhanallah. Karena dahulu kan kendaraan belum seperti ini. Alhamdulillah di zaman sekarang kita ada kendaraan. Anak kita pergi menuntut ilmu ke satu tempat, naik pesawat sampai. Jadi janganlah anak kita, sudahlah dia difasilitasi seperti itu, kita pun memanja-manjakan dia. Akhirnya mentalnya dimanja. Fasilitas itu silahkan saja, tapi latih dia agar sabar, agar kuat, tangguh dalam menuntut ilmu. Apa kata dia? Kita lanjutkan. Kata Abu Hatim Ar-Razi, berapa jarak yang sudah dia tempuh dalam menuntut ilmu? Wa qad ahsaitu ma masyaitu ala qadami fi talabil ilmi hatta balagtu alfa farsakh. Aku sudah menghitung jarak yang telah aku tempuh dalam menuntut ilmu dengan kedua kakiku ini, berjalan kaki, aku dapati lebih dari 1000 farsakh. Tatkala sampai 1000 farsakh, kata dia, aku tidak menghitung lagi. Berarti lebih. Yang dia hitung itu yang sampai 1000 farsakh. Selebihnya tidak dia hitung lagi. Nah, berapa itu 1000 farsakh itu? Satu farsakh itu sekitar 5 kilo. Jadi 5000 kilometer dia tempuh berjalan kaki untuk menuntut ilmu. Subhanallah.
Luar biasa itu. Kita pakai sepeda motor jaraknya cuma 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo. Aduh, berat sekali rasanya menuntut ilmu. Bagaimana kita akan betul-betul dapat ilmu itu? Makanya karena kita merasa berat, walaupun kita hadir, tapi terpaksa dengan rasa berat hati, duduk pun di majelis ilmu, pulang kita entah apa yang dipelajari. Nggak tahu, nggak paham kita. Sebulan setelah itu kita tidak ingat lagi apa yang disampaikan oleh guru kita. Karena kesungguhan dan semangat serta tekad yang kuat itu kurang pada diri kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini ada kisah yang menarik. Ada seorang imam yang bernama Baqi bin Mukhallad. Baqi ini beliau pengarang kitab musnad terbesar. Tidak ada kitab musnad yang lebih besar daripada itu. Nah, beliau ini salah seorang ulama Andalus. Suatu hari beliau melakukan perjalanan dari Andalus ke Baghdad. Tujuannya apa? Ingin berguru kepada Imam Ahmad. Dia seberangi samudra, lautan Mediterania itu. Ya. Dia seberangi karena Andalus harus nyebrang ke Afrika Utara dulu. Terus dia lakukan perjalanan sampai di Baghdad. Dia tidak tahu ternyata Imam Ahmad itu waktu itu kena larangan mengajar. Ada fitnah khalqil Quran. Jadi dia dilarang mengajar, dilarang menyampaikan hadis, dilarang orang datang belajar kepada dia. Tidak boleh. Akhirnya dia cuma sholat terus pulang ke rumah. Sholat pulang ke rumah, tidak boleh ada yang belajar sama dia. Dilarang oleh penguasa ketika itu. Sampailah dia ke rumah, sampai dia ke Baghdad, dia tanya kepada orang-orang, mana Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah, saya ingin berjumpa dengan dia. Disampaikan oleh orang-orang bahwa Imam Ahmad dilarang mengajar dan tidak boleh ada orang belajar kepada dia. Tapi dia bersikeras juga. Mana rumahnya? Ditunjukkan rumahnya, datang dia. Diketok pintu. Diucapkan salam, dijawab, keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Lalu dia tanya, man? Siapa? Baqi rahimahullahu ta'ala menjawab, ana talibul ilmi ataitu minal maghrib. Aku seorang penuntut ilmu, datang dari negeri Maghrib. Maghrib itu Maroko sekarang. Daerah Afrika Utara, sampai ke, kalau dahulu itu Afrika Utara sampai ke Mauritania, sampai ke Andalus pun disebut Maghrib waktu itu. Karena bagian barat dari Jazirah Arab. Lalu Imam Ahmad berkata, min Afriqiya, kamu dari Afrika? Tidak, saya lebih jauh lagi daripada itu. Saya dari Andalus, tapi saya harus menyeberang ke Afrika dahulu untuk bisa sampai ke sini. Marhaban bika, kata Imam Ahmad. Selamat datang. Ma turid, apa yang engkau inginkan? Aku sengaja datang ke sini hanya untuk mengambil ilmu darimu, wahai Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad menjelaskan, mungkin engkau sudah dengar tentang diriku, bahwa aku tidak boleh mengajar dan tidak boleh ada seorang pun yang datang mengambil ilmu dariku. Tapi dia maksa juga, wahai Imam, uridul hadis wahdi, aku ingin belajar aku sendiri saja. Atau berilah aku manfaat. Setiap hadis satu manfaat saja. Aku tidak akan mengajak orang lain, aku saja. Melihat semangat dan tekad dia ingin belajar, Imam Ahmad berkata, boleh bisyar, dengan satu syarat. Imam Ahmad juga tidak mau melanggar larangan pemerintah, tapi anak ini semangat, penuntut ilmu ini. Maka kata Imam Ahmad, boleh dengan satu syarat. Apa syaratnya? Silahkan sebutkan syaratnya, kata Baqi. Kata dia, syaratnya engkau tidak boleh duduk di satu majelis ilmu pun di sini, di Baghdad ini. Karena dia khawatir nanti kalau dia duduk, dia menyampaikan hadis, ditanya orang, dari mana kamu dapat hadis ini? Dari Imam Ahmad kan? Jadi nggak boleh. Jangan kamu duduk di majelis manapun. Kemudian kata Imam Ahmad, lalu engkau datang ke rumahku setiap hari menyamar sebagai seorang pengemis.
Jadi kata dia, "Idzan itini kulla yaumin ala hayati sa'il." Baik, kalau kamu setuju syarat yang tadi, datanglah setiap hari ke rumahku sebagai pengemis, peminta-minta. Jadi orang nggak tahu. Jadi nanti jadi seorang penuntut ilmu itu kan meminta juga, meminta ilmu. Nah dia ini juga mengemis ilmu lah. Jadi pura-pura jadi pengemis tapi pengemis ilmu. Jadi bukan berbohong sebenarnya. Maksudnya itu peminta ilmu. Besoknya datanglah dia, ngetuk pintu. Jadi minta bantuan, beri saya sesuatu yang bisa bermanfaat. Keluar Imam Ahmad bawa roti. Ternyata dalam roti itu juga ada bingkisan 1 hadis atau 2 hadis dikasihnya. Nah, besok datang lagi dia, minta dikasih lagi roti. Dalam roti itu diselipkan kertas ada hadis. Begitu dia belajar, karena dia tidak takut kalau ketahuan, tidak boleh. Imam Ahmad bisa berbahaya, bisa ditangkap, bisa masuk penjara. Tapi dia sungguh-sungguh, dan itu bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun seperti itu. Subhanallah, dia sabar. Untuk apa? Untuk bisa belajar. Dia menyamar jadi pengemis, minta dikasih roti oleh Imam Ahmad. Di situ ada diselipkan hadis. Dia pelajari, dia hafal, dia riwayatkan dari Imam Ahmad. Sampai akhirnya datang khalifah sesudahnya, khalifah yang sampai khalifah yang mencintai sunnah. Lalu akhirnya membebaskan Imam Ahmad rahimahullahu taala untuk menyebarkan ilmu. Dan akhirnya apa kata Baqi bin Mukhlad, fa akhadtu katsira, sehingga aku akhirnya berhasil mengambil ilmu yang banyak dari Imam Ahmad. Falamma mata al-khalifah wa jaa alladhi ba'dahu wa kana sahibu sunnah. Akhirnya matilah khalifah itu, khalifah yang mengikuti paham Mu'tazilah. Lalu datang khalifah sesudahnya, sahibu sunnah, yang cinta kepada sunnah. Wasara al-imam yudarris fil masjid. Lalu mulailah Imam Ahmad kembali mengajar di masjid. Dan ketika mulai mengajar di masjid, Imam Ahmad selalu memanggil muridnya ini, Baqi ini, dan didudukkan di sampingnya. Dan diistimewakannya di antara tulab-tulab yang lainnya. Dan dia sering berkata di hadapan murid-murid yang lainnya, "Hadza yasduqu annahu talibu ilmi." Ini tepat atau pantas dikatakan sebagai penuntut ilmu. Jadi apa? Semangat mereka untuk menuntut ilmu. Rela bertahun-tahun, setiap hari berpura-pura jadi pengemis, pakai pakaian buruk dan segala macam, hanya dapat 1 atau 2 hadis. Dan itu tiap hari, bertahun-tahun. Tapi dia tetap sabar, tetap semangat, tidak putus asa. Akhirnya dia menjadi imam yang besar, mengarang kitab Musnad, himpunan hadis-hadis musnad yang terbesar dan terkenal sampai hari ini. Buah dari apa? Buah dari keikhlasan, kesabaran, kemudian juga semangat dan tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercerita tentang kisah-kisah para ulama salaf dalam menuntut ilmu, semangat mereka sangat banyak dan tidak akan habis. Jadi kita cukupkan sampai di situ, mudah-mudahan bisa jadi motivasi bagi kita untuk menyemarakkan majelis ilmu khususnya di masjid kita ini, sehingga akhirnya ilmu tersebar di kampung kita ini. Kalau ilmu tersebar, kejahilan akan berkurang. Kalau kejahilan berkurang, maksiat, kemungkaran juga akan berkurang. Itu salah satu bentuk dakwah kita. Baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan atau ditulis. Tanya langsung boleh, ditulis juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tadi masalah keikhlasan dalam beribadah. Ya. Saya pribadi masalah keikhlasan itu sangat berat buat saya. Oh, bukan antum aja, para ulama dulu, Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan begitu. Tidak ada lagi yang lebih berat kami perbaiki
masalah yang kami perbaiki kecuali masalah niatnya. Ya apalagi kita ya. Jadi sangat berat. Kadang ikhlas, tapi muncul lagi semuanya. Nah, masalah ini bagaimana supaya hal tersebut kita continue dalam keikhlasan? Karena kita baru belajar waktu belum kenal sunnah biasa-biasa saja. Iya. Setelah kenal sedikit, timbul rasa itu. Saya sudah merasakan. Contohnya menyadari sudah terjadi, baru menyadari bahwa itu adalah kesalahan lagi. Makanya tidak lagi menyadari. Olehnya itu kiat apa supaya hal tersebut tidak bisa hindari. Baik. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya paham ikhlas itu penting dalam menuntut ilmu, tapi saya merasakan berat sekali untuk menjaga keikhlasan itu. Kadang saya ikhlas, kadang tidak. Dulu waktu saya belum tahu apa-apa tidak seperti ini. Sekarang setelah saya tahu, merasa ada perasaan bangga, perasaan sombong, dan kadang-kadang keikhlasan itu terganggu, terusik. Ya jelas sekali, orang jahil nggak ada yang dibanggakannya. Setan juga mau ngapain sama dia, ya. Maka semakin kita berilmu, ujiannya tentu semakin berat. Nah ini menunjukkan ilmu kita bertambah. Ketika ilmu bertambah, tantangan dan ujian dari iblis dan bala tentaranya juga semakin berat. Salah satunya apa? Godaan dia yang ingin merusak keikhlasan kita. Adalah wajar ketika seseorang merasakan kadang saya ikhlas, kadang tidak. Tetapi yang tidak wajar itu membiarkan dirinya larut dalam riya. Yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim itu pertama selalu memuhasabah niatnya. Itu yang pertama. Kemudian ketika terasa ada tergerak di hati itu keinginan untuk dipuja, dipuji dan sanjung, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan perbaiki lagi niat. Kemudian yang ketiga, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan aku tahu, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ini kesyirikan yang tersembunyi, yang kadang-kadang kata Nabi lebih halus dari dabibun namal, dari langkah semut. Tidak kita sadari, datang saja dia. Nah maka perbanyak doa itu. Jadi yang tadi itu bisa diampuni oleh Allah, dan kita juga terjaga dari kesyirikan-kesyirikan yang nyata. Ya, pertama sering memuhasabah niat kita. Kemudian kedua beristighfar. Apabila kita merasa ada gerakan di nafsu kita, bisikan syaitan untuk ingin dipuji, disanjung, cepat perbaiki lagi niat kita, dan perbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berlindung dari syirik besar dan juga syirik tersembunyi. Baik, ini ada pertanyaan mungkin dari ya akhwat atau dari teman-teman yang di sini juga ya, yang ditulis di sini, kita bacakan. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh keluarga, amin, dan kita semuanya. Afwan, izin tanya di luar tema. Bagaimana cara sholat orang tua yang kesusahan dalam duduk di antara dua sujud? Apakah boleh berdiri, ruku, lalu saat sujud duduk di kursi? Atau ada cara lain yang afdol? Sholat fardu, kalau sholat fardu itu wajib berdiri kecuali ada uzur. Uzur apa yang membolehkan seseorang itu tidak berdiri? Misalnya sakit yang membuat tidak dia bisa berdiri, maka dia bisa sholat duduk. Kalau duduk ternyata dia nggak bisa, dia bisa sholat berbaring. Ya, jadi itu memang sudah rukhsah, keringanan dari Rasulullah SAW. Seperti kasus yang disampaikan di sini, orang tua yang kesusahan dalam duduk di antara dua sujud, apakah boleh dia berdiri atau duduk di atas kursi? Duduk di atas kursi, tidak apa-apa. Sekarang kan kita bisa sholat di atas kursi lipat. Misalnya orang tua kita laki-laki, dia mau sholat ke masjid, cuma masalahnya dia tidak bisa duduk di lantai, duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat. Kalau ruku dia bisa, berdiri dia bisa. Ketika duduk dia nggak bisa, maka bawa bangku lipat itu. Nah nanti dia siapkan di belakang dia, di tempat dia berdiri. Sujudnya ketika dia selesai ruku, tidak,
Mau sujud dia duduk di kursi itu dan pakai isyarat lebih rendahkan posisinya. Kemudian duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi rendahkan posisi membungkuknya semampu dia. Kemudian setelah itu duduk tahiyat juga bisa di atas kursi. Itu dibolehkan jika memang tidak bisa untuk duduk di lantai. Insya Allah tidak apa-apa. Ustadz Afwan, jadi manakah yang lebih utama kita hadir jika ada majelis online dan offline langsung? Tentu yang afdol hadir di majelis itu langsung, tidak diragukan lagi. Itu yang afdol. Karena ilmu seperti itu diambil dengan musyafahah dan samaah. Ilmu itu diambil langsung dari mulut para ulama. Muaz bin Jabal di akhir hayatnya, ketika dia sakratul maut, dia menangis. Sehingga ada sahabat yang mengatakan, kenapa engkau menangis? Apa yang engkau tangisi? Lalu dia katakan, sesungguhnya tidak ada yang membuatku menangis dan sedih meninggalkan dunia fana ini, dunia ini, kecuali beberapa hal. Dia sebutkan satu persatu. Di antaranya berpuasa di siang terik, sholat di malam hari, dan kemudian berdesak-desakan di majelis para ulama. Itu saja yang membuat dia cinta kepada dunia ini, pengen terus hidup di dunia. Kenapa? Salah satunya ada majelis ilmu, bisa hadir berdesak-desakan di majelis ilmu. Siapa dia? Dia itu pemimpin para ulama, sayyidul fuqaha, pemimpin ulamanya kaum muslimin, sahabat Nabi SAW, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di akhir hayatnya dia dia sedih dan menangis. Kenapa? Karena kata dia, ya Rabb, sesungguhnya engkau tahu aku ingin hidup di dunia bukan karena ingin mengairi sawah-sawah, bukan pula karena ingin bercocok tanam mengumpulkan harta, tetapi karena ingin berpuasa di siang hari, kemudian sholat di malam hari, dan berdesak-desakan di majelis para ulama. Ini menunjukkan bahwa yang afdol tentu hadir di majelis ilmu. Dulu ada salah seorang ulama juga, itu di abad 700-an atau 800-an. Itu yang hadir di majelis ilmu dia, dihitung itu setiap hadir di majelis ilmu dia itu 30 ribuan. Subhanallah. Jadi sampai-sampai kata para ulama yang meriwayatkan kisah dia menuntut ilmu di majelis ulama itu, ulama ini duduknya di balkon dia, di lantai 2. Agar apa? Agar nampak oleh orang. Nah, orang untuk hadir ke situ, kata dia, saya untuk hadir harus bangun sebelum sahur dan harus pergi ke situ, kalau enggak dapat tempat. Begitu orang yang menuntut ilmu. Dan kalau ada orang waktu itu sampai-sampai nggak mau berdiri. Kalau ada berdiri mau pergi buang hajat, hilang tempatnya, nggak dapat tempat lagi. Sampai ditahan seperti itu. Sampai begitu, subhanallah. Begitulah dahulu banyaknya penuntut ilmu, begitu dahulu banyaknya ulama, sehingga banyak kebaikan. Di zaman berkurangnya penuntut ilmu, berkurangnya ulama, berkurangnya ilmu, maka berkurang pula keberkahan dan kebaikan. Allah tidak mengangkat ilmu dari dada para ulama begitu saja, tidak. Tapi Allah angkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Mumpung masih ada ulama, masih ada guru-guru kita, maka belajarlah kita. Nah, kapan kita memanfaatkan media online untuk menghadiri majelis itu? Di saat kita ada uzur tidak bisa hadir di majelis ilmu, maka manfaatkan. Sedang safar, atau memang kita sakit, atau kita ada urusan kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan, maka kita bisa manfaatkan media-media online tersebut. Apakah menuntut ilmu itu lebih utama harus keluar? Bagaimana dengan kaum wanita? Apakah menuntut ilmu lewat media Zoom misalnya, yang di sana ada guru serta halaqah yang terjadwal dan berkesinambungan dengan menerapkan adab-adab dalam menuntut ilmu, tetap tidak sama seperti penuntut ilmu yang keluar rumah untuk mencari ilmu? Jazakumullahu khairan. Tetap tidak sama. Kenapa? Karena ada keutamaan rihlah menuntut ilmu bagi kaum laki-laki. Ingat,
bagi kaum laki-laki. Rihlah menuntut ilmu itu maka para ulama dahulu menyarankan. Kemudian tentu tidak sama duduk di rumah Allah yang di dalam hadis yang dikatakan ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah ada sekelompok kaum yang duduk di rumah Allah. Itu masjid. Mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, mengkajinya, saling mempelajarinya. Yatadarasuna bainahum. Nah, ini yang dimaksud adalah majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja media-media seperti Zoom itu bermanfaat. Cuma kalau ditanya mana yang lebih afdal, mana yang lebih bermanfaat, tentu di majelis ilmu langsung lebih bermanfaat. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu maka banyak sekali manfaatnya Zoom itu. Tadi pertanyaannya kan mana yang lebih afdal. Nah, kalau manfaat tetap ada manfaat. Adapun wanita tidak seperti laki-laki. Kalau safar itu harus jauh pakai mahram, tentu dia harus pakai mahram. Kalau tidak ada mahram, tentu dia tidak boleh. Nah, jadi bagaimana? Buat majelis ilmu khusus untuk dia. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah buatkan jadwal khusus untuk wanita. Di tempat khusus ada juga. Di hari tertentu dikhususkan untuk wanita. Rasulullah SAW datang sesuai jadwal, sesuai tempat yang telah disepakati. Rasulullah isi majelis di situ. Berarti apa? Ada majelis untuk wanita juga. Nah, buat seperti itu. Kalau memang tidak ada, tidak bisa hadir, manfaatkan media Zoom tadi. Ya. Nah, tetap dengan menjaga adab-adab. Jaga adab kadang-kadang susah. Saya pernah beberapa kali diminta oleh ibu-ibu akhwat wanita muslimat kajian Zoom ini. Nanti tiba-tiba muncul videonya. Nah, kita sedang kajian, kadang-kadang dia di rumahnya, di kamarnya. Susah jadinya. Katanya dijaga adab, ya sekian banyak yang hadir, apa bisa dikondisikan? Nah, kadang-kadang terlewat juga. Nah, jadi kalau memang media Zoom itu sebaiknya yang akhwatnya tidak usah pakai kameranya. Ngapain? Ustadznya kan tidak perlu lihat akhwatnya, lihat jamaahnya. Ya. Nah, jadi untuk menghindari jangan terjadi fitnah. Tapi tetap itu bisa berguna dan bermanfaat. Afan Ustadz, kita mestinya hadir di majelis ilmu. Lalu bagaimana dengan ummahat yang memiliki anak-anak kecil, mau datang khawatir anaknya gaduh, tidak datang tapi khawatir imannya berkurang. Ya, suami berkewajiban mengajar istrinya. Jika tidak bisa, maka aturlah jadwal agar istrinya bisa hadir mengaji. Dampingi antar istri itu kalau perlu bergantian untuk menjaga anak biar dapat ilmu minimal sekali seminggu. Nah, ya, sehingga kalau istri kita berilmu, antum berilmu, bisa saling berdebat. Bukan. Sekarang istri-istri dapat ilmu malah sibuk mendebat suaminya. Tidak boleh seperti itu ya. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk berdebat. Nah, diharapkan semakin berilmu seorang istri, tentu semakin bertakwa dia, semakin salihah, semakin tunduk, semakin patuh kepada suaminya, bukan malah berdebat, bukan malah sombong kepada suaminya, merasa sok pintar sehingga meninggikan suaranya. Itu tidak ada gunanya dia menuntut ilmu. Nah, bicarakan dengan suaminya, beri kesempatan istri untuk belajar. Kalau memang tidak bisa, maka media belajar kan banyak, media-media online tadi, dengan tetap menjaga diri agar jangan terdampak oleh mudarat-mudarat yang ada di internet. Baik, satu pertanyaan langsung dari ikhwan, silakan. Fadhal. Nanti Bapak setelah ini ya. Waalaikumsalam. Jadi ada beberapa modal yang insya Allah saya sendiri atau mungkin beberapa teman yang ada di sini itu kita sudah berusaha untuk semangat mencari ilmu. Wadah kita tuh hidup di satu majelis yang ternyata majelis ilmunya itu penuh dengan subhan. Ya Allah Rasulullah, ya Allah Taala. Tapi ternyata yang disampaikan itu subhan Iya. Luar biasa. Jadi mulai dari akidahnya, kemudian juga hal yang lain bersifat ibadah dan amalannya, ternyata di situ penuh dengan subhan. Ini yang mau kami tanyakan
menghilangkan syubhat yang sudah bertahun-tahun yang sudah kami dapatkan dari ilmu yang sudah kami ikuti itu bagaimana? Ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Ketika kita sudah berniat menuntut ilmu dan menekuni majelis ilmu, maka jangan lupa pilihlah guru yang jelas akidahnya, jelas manhajnya, jelas dari mana dia menuntut ilmu, kepada siapa dia berguru. Karena ini sangat penting agar kita tidak salah dalam memahami agama. Jadi sihhatul marja', kesahihan tempat kita merujuk, sihhatu al-masadir, kesahihan narasumber, masdar, sumber-sumber kita menuntut ilmu, dan juga cara talaqi, cara menimba ilmu itu, manhajnya, itu penting. Oleh karena itu dahulu para ulama menasihati, dulu para ulama mengingatkan dan menasihati, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihat, perhatikan, teliti, selektiflah memilih orang tempat engkau menimba ilmu. Jadi jangan menimba ilmu hanya karena ketenaran atau pandai guru orang itu beretorika. Ya tidak. Bisa jadi guru kita itu bahasa dia, cara dia menyampaikan biasa saja. Tapi kalau kita ikhlas, kita sabar, dan guru kita itu juga ikhlas, sabar, Allah berikan keberkahan. Ilmu akan bermanfaat, karena manfaatnya ilmu itu nampak bukan dari banyaknya majelis sebenarnya, itu hanya salah satu saja, bukan itu patokannya. Tapi manfaat ilmu itu nampak dalam kehidupan kita, membuat kita semakin takut kepada Allah, membuat kita semakin tunduk dan patuh serta taat kepada Allah, membuat kita semakin beradab, berakhlak. Ini dia manfaat ilmu. Nah, kemudian kita teliti, kita pilih selektif guru kita itu. Nah, jangan sampai hanya karena kita ingin memilih satu disiplin ilmu, lalu akhirnya kita menyepelekan masalah akidah atau manhaj. Tidak apa-apalah, saya ingin belajar fikih dari dia, saya ingin belajar nahwu, bahasa Arab, saya tidak ikut akidah dan manhaj dia. Kita kan murid, bisa terpengaruh. Bagaimana kalau dia sedang mengajar fikih atau mengajar bahasa Arab, mengajar nahwu, dia sisipkan pemahaman-pemahaman dan pemikiran dia yang barangkali berupa syubhat-syubhat, bisa dari contoh-contoh yang dia berikan. Akhirnya setelah itu kita terkena syubhat, wal'iyadzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih guru, bagaimana caranya sementara kita orang awam? Bagaimana kita tahu guru kita itu akidahnya jelas berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajnya juga manhaj salafus saleh dalam ilmu, amal dan berdakwah. Sementara kita orang awam, kita nggak tahu, nggak bisa menilai. Caranya bertanya kepada guru-guru kita yang sudah dipercaya, yang sudah disiqahi, thiqah, yang sudah teruji, yang sudah bertungkus lumus di jalan dakwah ini, teruji akidahnya, teruji manhajnya, nampak perjuangan dan pengorbanannya terhadap dakwah ini. Kita bisa bertanya kepada dia, Ustadz, kami panitia kajian ini, bagaimana menurut kami ingin nasihat antum tentang mengundang Ustadz Fulan misalnya. Kita cari Ustadz kita yang kita percaya di sini, kita minta nasihat kepada dia. Nah, nanti karena kita yang awam ini, kalau dia beri nasihat dan dia adalah guru kita yang kita percayai ilmunya, akidah dan manhajnya, maka dengar nasihatnya. Dia yang lebih paham medan dakwah, dia bisa menilai maslahat dan mafsadah. Ikuti, karena para guru, para ahli ilmu itu tahu dia fitnah itu akan datang, syubhat itu akan datang. Dia sudah bisa membacanya, dia sudah bisa mengiranya dengan ilmu dia. Sementara kita orang awam setelah terjadi baru tahu.
Mereka sebelum terjadi sudah memperkirakan, karena ada tanda-tanda yang dia tahu dari ilmu dia. Kalau kita orang awam nggak tahu, tiba-tiba sudah terjadi. Kok gini ya? Kok begitu? Kenapa kita tidak bertanya kepada guru-guru kita? Banyak guru-guru antum kan banyak di sini. Bertanya kepada mereka. Begitu juga misalnya kita membaca buku, membaca atau mengutip makalah-makalah dari tulisan orang-orang yang tidak kita kenal. Sementara kita orang awam belum bisa mentarjih, belum bisa menilai, belum bisa menilai benar atau tidak, belum bisa tahu cara istidlal, cara berdalil dan menyimpulkan dari dalil. Kita nggak tahu, sehingga ada makalah-makalah mencantumkan ayat hadis langsung iya saja. Kalau penulisnya kita tidak kenal, lebih baik kita tanyakan kepada guru kita, bagaimana nih Ustadz, apakah betul atau tidak. Sehingga akhirnya kita sebelum kita membaca, sebelum kita memahaminya, kita sudah tahu. Jangan sampai nanti terkena syubhat. Berapa banyak pemuda-pemuda, bahkan juga orang tua, yang akhirnya berpaling dari jalan yang lurus karena salah membaca buku, salah membaca makalah-makalah, broadcast yang dia terima, lalu dia tidak tanya kepada orang yang berilmu, langsung dia telan mentah-mentah. Akhirnya muncul syubhat, berpalinglah dia dari jalan yang lurus. Na'udzubillah. Disinilah pentingnya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, terakhir Bapak ini, karena saya sudah janjikan ini terakhir karena kita mau sholat isya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ada dua pertanyaan dari Bapak kita. Yang pertama, kita dalam perjalanan, kita dalam bus, datang waktu sholat ya. Apakah kita turun dari bus untuk sholat ataukah kita sholat di dalam bus? Kalau perjalanan kita itu safar, sudah terhitung safar. Kemudian misalnya kita ini dalam perjalanan, datang waktu zuhur ya, kita dalam bus. Nah, apakah kita berhenti turun ataukah kita sholat dalam bus? Seorang musafir ada rukhsah bagi dia menjamak dan mengqasar. Dan sholat fardu itu selagi bisa turun dari kendaraan. Rasulullah SAW kalau sholat fardu turun dari kendaraannya. Karena sholat fardu itu salah satu syaratnya adalah berdiri menghadap kiblat. Kecuali ada uzur. Maka selagi kita bisa untuk turun dari bus, kita turun. Misalnya kita tahu perkiraannya insya Allah nanti bus akan berhenti di rest area ya. Nah, sholat zuhur itu kan waktunya muwassa, dari tergelincir matahari sampai nanti bayang-bayang sepenggalan atau sampai waktu asar. Berarti kalau perkiraan jam 2 dia nanti berhenti, kita masih bisa sholat jam 2. Maka kita tunggu turun. Kalau ternyata berhentinya sudah di waktu asar, kita kan musafir, bisa jamak dengan asar. Tapi kalau ternyata bus itu tidak bisa berhenti atau jadwalnya tidak berhenti, kita minta berhenti dia tidak mau, nanti berhenti dia sudah maghrib saja, sementara kita zuhur asar akan lewat, maka ketika itu kata para ulama, sholat di dalam bus. Karena itu sudah ada uzur, tidak boleh kita tunda-tunda lagi. Jadi kita tanya ke sopir, Pak, kita nanti berhenti nggak waktu sholat? Oh enggak, kita langsung berhenti, nanti sudah sampai maghrib nanti. Waduh, nanti asar bisa berhenti nggak Pak sebentar? Oh nggak bisa. Nah, misalnya dia nggak bisa seperti itu, ya sudah kita sholat di dalam bus, ya. Sholat kita di dalam bus, zuhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi, asar 2 rakaat. Dulu saya pernah mengalami itu juga waktu zaman saya kuliah dulu di Jakarta di tahun 94, 95 sampai 97 saya di Jakarta sebelum ke Madinah. Itu bolak-balik pakai bus. Kita sering seperti itu. Karena bus itu sampai 2 hari 2 malam ya. Naik bus dulu. Banyak waktu sholat, kita minta kepada sopirnya. Nah, Pak sopir tolong berhenti. Kadang kalau tidak mau kita ajak ramai-ramai penumpang itu. Mau gimana lagi dia penumpangnya.
mau turun semua, Pak, sholat, kita ajak jamaah. Yuk kita sholat, yuk sholat. Minta berhenti, akhirnya berhenti juga dia. Nah, sambil kita berdakwah mengajak yang lainnya untuk sholat. Penumpang itu mereka banyak kaum muslimin kok. Mereka senang kalau ada yang mengingatkan dan mengajak dengan cara yang baik. Baik. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita misalnya dalam perjalanan sampai kita jam 9 ya, dan kita belum sholat maghrib dan isya, iya, dalam kapal. Oh, kita di kapal. Ya, dan kita belum maghrib dengan isya. Kalau kita safar, itu kita ada pilihan. Kalau maghrib dengan isya itu bisa jamak di waktu maghrib. Maghribnya 3 rakaat, isya 2 rakaat. Kalau seandainya di waktu isya dan kita belum sampai ke tempat tujuan, itu maghrib tetap 3 rakaat, isya juga bisa 2 rakaat. Ya, itu qasar. Di dalam Al-Quran di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa kalian meringkas solat. Meringkas solat di sini maksudnya yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat diringkas menjadi 2. Jika kalian takut gangguan orang kafir. Nah, sahabat Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sekarang negeri kita sudah aman. Tidak ada lagi yang kita khawatirkan pada orang kafir. Kenapa kita masih meringkas solat?" Apa kata Rasulullah SAW? "Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbal sadaqatahu." Ini sedekah Allah kepada kalian, terima sedekah Allah ini. Nah, Allah berikan keringanan sedekah Allah meringkas solat dalam safar, dalam perjalanan. Tapi kalau bapak sudah sampai ke rumah, belum solat maghrib, belum solat isya, safar sudah habis, maka bapak nanti di rumah solat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, karena sudah sampai ke rumahnya, tidak safar lagi. Ya Pak ya. Baiklah jamaah semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa serta salah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.